I'm Vincent Modica for About.com, and today I'm going to tell you about MMORPGs. MMORPGs, or massively multiplayer online role-playing games, are played online with other people. They encourage group play and are usually regularly updated with patches and expansion packs. The key part of MMORPGs is character creation and customization. Most MMORPGs allow you to express yourself through your avatar's appearance. In MMORPGs, you complete quests to gain experience to level. There are two types of MMORPG, one being pay to play and the other being free to play. Pay to play is the old system of playing MMORPGs. People pay somewhere from $10 to $15, and this pays for the servers and the updates. Free-to-play games are free-to-play. Instead of charging for the game, they have stores where you can buy customized characters, better items, higher levels, among other things, for real money. The line between free-to-play and pay-to-play is blurring though. Pay-to-play games, such as World of Warcraft, have stores where you can buy special items for real cash. For more tips, tricks, and hints, please visit About.com. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini kami dari kelompok 12 akan menyajikan hasil liputan kami mengenai game online di Indonesia. Dalam era globalisasi, perkembangan dunia maya tidak hanya terjadi untuk kepentingan komunikasi, namun juga dalam bidang hiburan. Nah, salah satunya adalah berkembangnya kreasi dalam permainan elektronik yang bersifat jaringan dan mengakibatkan setiap pemain memiliki kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Interaksi yang muncul ini tidak lagi dapat dibatasi oleh server di setiap negara, melainkan dapat dilakukan antar negara. Akibatnya tercipta suatu hubungan antara pemain di ranah internasional. Hal ini kemudian mendorong globalisasi, khususnya dalam konsep World Without Border. Perkembangan game online di dunia internasional mulai berkembang pesat pada tahun 90-an. Dari awal 2000-an hingga kini, banyak bermunculan gamer-gamer dari Indonesia yang tidak hanya menjadikan game sebagai sarana hiburan, akan tetapi juga sarana dalam berkarir. Tidak jarang, beberapa di antaranya mendapatkan apresiasi dari para gamer internasional karena kepiawaiannya. Nah, hal ini terjadi karena adanya turnamen-turnamen yang bersifat global yang seringkali diadakan oleh para game developer. Di sisi lain, perkembangan game online juga mengakibatkan peningkatan status game developer sebagai multinational corporations yang berbasis jaringan. Lantas, bagaimanakah perkembangan game online dilihat sebagai salah satu sarana dalam berkembangnya proses globalisasi? Apa sajakah tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan fenomena ini? Simak liputannya dalam video kami. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan globalisasi dan dengan tugas kami. Yang pertama itu, kira-kira di Agustus ini berapa ya jumlah gamer dalam sehari rata-rata? 50, 100? Nggak bisa ditentuin mas, tergantung. Kalau liburan normal, tapi kalau lagi liburan banyak yang pulang kampung, ada yang main. Banyak kan? Sekitar 50, 100 Lebih dari 100. Jumlah lebih dari 100. Kebanyakan para gamer tuh sehari bisa menggunakan komputer di sini berapa lama? Range berapa? 2 jam sampai 10 jam atau minimal itu kalau di sini anak-anaknya 2 jam. 2 jam. Kalau mahasiswa tuh bisa berhari. Bisa berhari-hari. Iya. Berarti kayak di boot gitu ya? Iya. Gamer. Terus rata-rata range usia gamer yang datang tuh berapa? Variasi. Dari anak kecil sampai bapak ada. Bapak ada. Berarti semua kalangan usia ya? Apa ada nggak produk lain dari
perusahaan-perusahaan game itu yang dijual selain dia menjual fasilitas gamenya? Voucher. Voucher? Iya kayak voucher. jual diri item mau kayak pulsa gitu. Pulsa gitu. Oh, voucher berarti. Aksesoris seperti boneka, Iya. gantungan kunci itu juga. Oh itu enggak. Oh, enggak. Cuman jual voucher doang. Kira-kira rata-rata keuntungan yang dapat dalam sehari ini berapa ya? Sekitar Nah, emang nggak ada juga itu harus dari atas ya, modal dari modal. enggak, sekitar pendapatan sehari itu. Saat itu bisa 2 jutaan. 2 jutaan. Terus ada nggak dari perusahaan itu tuh yang melakukan promosi terhadap para gamer gitu? Misalnya mereka datang ke sini dengan promosinya ada game baru atau Biasanya itu kalau game baru itu kayak pembedanya, kayak pengenalan gamenya. oh benar. Biasa. Itu dari perusahaan datang ke sini atau Iya dari pesan datang ke sini. oh itu langsung ya? Iya. Langsung datang ke sini. Ini mas ada nggak sih perhatian atau keuntungan yang didapat oleh warnet ini selain menjual fasilitas online gamenya aja? Cuman misalnya dari perusahaan menyponsori atau sejenisnya gitu, perusahaan gamenya. Sorry, oh enggak sama sekali, itu beda-beda. Oh benar. Iya. Dia cuma Jadi di sini yang menjual sewa satu tempat ya. sewa tempat dan sewa komputer aja. Oh. Game yang suka dimainin apa ya mas? Sini. Kalau yang lagi in sekarang ini apa? Biasanya itu Dota sama ada On Garena. On Garena. Yang on luar negeri. On. Oh kan luar negeri. Yang itu saya pernah lihat ada turnamen juga di sini. Iya. Itu turnamennya nasional atau internasional? Kalau turnamennya biasa Jogja. Kalau Jogja. nasional tuh pertama dijalin dulu antar provinsi, habis itu baru ke Jakarta semua. Turnamennya di Jakarta. Itu dari Jakarta juga bisa internasional. Iya. Ya? Dari Jakarta biasa. Jadi pokoknya game online sekarang udah level kompetisinya udah internasional. Kalau yang untuk penyelenggaraan itu dari apa? Dari Genesisnya atau Bukan, itu ada dari luar? langsung gitu? dari ini ya, dari Perusahaannya, perusahaan game Oh, itu. langsung. Iya. Oh. Perusahaan game. Biasanya apa aja mas yang suka bikin turnamen di sini? Biasanya tuh PB, Point Blank. Point blank. PB, Dota, yang lain tuh cuma biasa-biasa aja. Dan Narok, tapi dan Narok sekarang udah agak turun ya. Tidak minat. Kalau dulu perusahaan itu yang menawarkan ke sini atau emang itu program kerjasama dengan Genesis atau Enggak, kita sini kayak apa ya, nyediain game itu yang user senang itu. Misalnya kan kayak baru, kayak kita ada yang misalnya user mas ini tolong di apa diinstal game ini. Kalau banyak-banyak kita nginstal, tapi kalau nggak ada ya udah. Oh gitu. Maksudnya yang untuk turnamennya sendiri itu? Kalau turnamen dari perusahaannya. Oh, jadi memang dia kesini untuk Iya. menawarkan membuat. Dan kalau dia mau bikin turnamen dia ngasih proposal dulu ke atas, kita biasa sih Oh pas tuh gitu. dia mau butuh kompinya berapa untuk Oh. turnamennya. Biasanya kalau turnamennya dalam, Oh iya. di sini biasa orang. Terus kayak di sini kayak suka ada itu nggak sih mas kayak orang-orang bule yang bermain game di sini atau? Dulu ada biasa mereka main pas selesai apa sih Sugiat. Oh di sini. Ya, biasa main Dota doang sih. Oh. Mereka main Dota itu orang-orang Malaysia sama India. Terus kalau yang turnamennya itu kebanyakan yang ikut Indonesia, orang Indonesia atau mahasiswa Biasanya asing? orang Indonesia. Iya. Ada tambah lagi kan? Untuk tinggal user ya. Oh iya, apa? User. Ini ceritanya. User yang slow. Oh iya. Ini aja. Ya ini sekian mas untuk wawancara dengan masnya Mas Yudi. Terima kasih banyak mas atas Iya. luangan waktu. Kenalin nama sama ulur. Oh, nama saya Ren Muhammad Fat. Saya lupa umur berapa ya, 21 atau 19 lupa saya. Pokoknya dari segitu. Itu aja. Sudah berapa lama Anda bermain game online? Lama ya?
Dari SMP kelas 3. Tidak. Yang sering dimainin apa aja? Dota. Dota aja. Pernah nyobain yang lain nggak? Apa ya? Dota doang. Yang lain cuman beberapa jam doang lah dari seluruh akumulasi di sana. Sebentar. Pernah ini nggak sih penasaran kayak siapa sih developer Dota, terus kayak apa kinerjanya di sini gimana? Mungkin semacam kayak perusahaan program di sini ada apa enggak gitu. Penasaran kayak gitu. Oh enggak sih, nggak penasaran sih. Soalnya di mapnya tuh dijelasin kalau Dota developernya itu Icefrog. Itu kan Dota kan dari Warcraft itu dari Blizzard. Kayak Dota itu sebenarnya cuma map yang di-develop sama orang iseng dan akhirnya menjadi game yang populer. Sampai saat ini sepertinya ada upaya dikomersilkan tuh udah kayak pembuatan Dota 2. Apa Dota 2? Maksudnya? Dota 2. Jadi kayak versi kedua gitu. Khusus Dota, bukan dari Warcraft, bukan dari Blizzard, tapi dari Icefrog-nya sendiri. Terus seberapa sering sih mainnya sehari? Ya, puas sehari ada lah sekali. Berapa jam? 2 jam. 2 jaman. Pernah nggak dapet menjual karakter gitu kan kayak banyak yang musim-musim gitu kayak Oh menjual enggak, ambal. kalau Dota itu sekali main sistemnya. Kayak Anda main Counter Strike, kayak Anda main apa ya? Battlefield, kan sekali main satu game, gas, kelar. Anda nggak dapat achievement apa-apa. Achievement yang Anda dapat itu cuma seneng karena orang bego dia kalah sama Anda. Oke. Terus mainnya ini nggak antar teman-teman yang di Indonesia aja atau ada yang dari luar juga? Dari luar bisa. Dari luar bisa. Kalau Anda pakai Garena ya, kalau pakai Musa, pakai IDGS itu enggak. Maksudnya Garena Nusa gitu? Garena itu kayak macam server ya. Oh gitu. Servernya banyak juga Dota. Pernah nggak main yang sama yang dari luar itu? Hah? Terus kayak interaksinya apa aja sih, kayak mungkin pas sampai add di Facebook jadi temenan atau gimana gitu? Sejauh mana interaksinya? Saya nggak punya Facebook dan nggak punya Twitter. Mungkin yang saya email-emailan kayak gitu. di apa ya? Kalau di game kan Anda tahu kayak buddy list, friend Iya. list gitu. Mungkin saya di situ, dan kalau saya mau main, saya coba chat dia. Anda main nggak? Gitu. Kayak pernah aja kayak dapet mungkin panduan dari temennya itu yang dari luar? Oh, enggak. Enggak. Mungkin kayak cuma sekedar teman main aja ya atau? Yang saya sekedar sama-sama lihat cara main aja sih. Nggak pernah ada. kayak- Selain game, pernah beli produk-produk yang lain nggak kayak voucher atau merchandise atau? Oh, Dota nggak ada poster? voucher. Nggak. Kayak saya main murah. Nggak beli posternya atau apa? Nggak. Oke. Pernah ikut turnamen nggak? Pernah. Turnamen apa nasional? Ini sekampus. Yang kampus. Kalau yang turnamen di luar kampus yang Oh mungkin nggak belum. yang lain. Menurut kamu permainan yang kamu lakukan itu apa berhubungan dengan globalisasi nggak? Dalam konteks apa dulu? Globalisasi yang Anda artikan tuh kayak apa? Kayak Saya harus tahu dulu. dengan adanya globalisasi ini jadi mainnya lebih seru atau mungkin karena ada interaksi sama orang lain di luar negara jadi kayak bisa temenan, bisa ya mungkin kayak konsultasi bareng atau gimana? Oh, kalau artian globalisasi dari Anda begitu ya, saya bilang lebih menarik menurut saya gitu ya. Oh ya. Seperti gitu. Udah sih tadi. Oke, terima kasih. Ya. Nama saya Ibnu Hairudin, umur saya 19 tahun. Oke, mau nanya nih, udah berapa lama sih main game online? Udah dari SD kali, kelas 6. SD. Kalau main di mana? Di rumah atau di warnet? Awalnya sih di warnet, cuma sejak teknologi berkembang udah ada internet di rumah lah. Di rumah. Terus game online apa aja yang sering dimainin? Kayak dari SD tuh, kayak apa aja sih waktu SD? Itu awalnya Counter Strike tuh. Terus main Seal Online, main RF Online, terus Dota, terus RYL. Sekarang yang lagi booming apa sih gamenya? Kalau sekarang sih, sekarang udah sejak masuk kuliah emang kurang ngikutin lagi sih. Cuma terakhir sih game boomingnya aku ikutin tuh RF sih, RF. Rising Force. Oh, Racing Force. Tahu nggak developer Racing Force itu siapa?
Tahu Lito. Tahu nggak kalau misalkan dia punya cabang di Jogja juga atau apa ada cabang perusahaan di sini Cabangnya di sih Indonesia? ada sih di Indonesia, Lito khusus gitu kan. Dia tuh di Lito tuh ada Ragnarok, ada apalah, ada banyak pokoknya. Dan cabang Indonesia tuh udah banyak banget gitu. Selain main game pernah nggak sih kayak beli voucher terus atau merchandise misalkan Sering. action figure? Oke. Nah, sering. Dia di mana kalau makan gitu? Ya di ini warnet biasanya. Warnet. Kadang-kadang juga di tempat game-game yang jual apa merchandise gitu kan, kadang-kadang ada tuh. Kadang-kadang di sana di mall kan ada. Terus pernah ini gak sih kayak menggunakan karakter itu untuk nyari uang, misalkan ada yang bisa jual karakter atau Dulu sih awalnya saya malah jadi objek. Saya yang beli karakter-karakternya. Tapi setelah pensiun kan ada tuh namanya pensi ya kan main game ya. Akhirnya saya dulu pas terakhir tuh ngejual karakter saya yang RF tuh ya berapa dapetnya? nggak banyak sih. Berapa ya? 500.000 apa? Pernah nggak sih apa namanya memikirkan jadi gamer untuk apa ya, sumber penghidupan? Waduh. Ya mungkin jadi kayak sebagai macam berkarir gitu, jadi karirnya. Kalau itu berkarir sih pernah waktu SMP, apalagi tuh pas zamannya kerjaannya nginep di warnet, kerjaannya main. Dulu tuh kayak dikasih tahu sama teman, ada nih lowongan kerja di sini gini-gini. Cuma dulu kan masih kecil ya, belum bisa kerja. Dulu sempat kepikiran karena emang gajinya tuh besar. Terus apa ya, peluang buat kerja di situ juga besar. Gitu. Pernah ikut turnamen gitu nggak? Sering dulu. Turnamennya sampai tingkat mana tembusnya? Terakhir kalau Dota itu provinsi. Provinsi. Kalau di kotakin tuh provinsi lah. Gitu. Pernah ada nggak teman yang bisa masuk sampai internasional atau? Kalau teman sih banyak dulu sampai ikut internasional, tapi maksudnya lombanya tuh masih di Indonesia. Iya, tapi turnamennya Tapi turnamen internasional banyak kok yang juara. Bahkan dulu teman saya tuh dulu main seal online itu dia karakternya nomor 1 di Indonesia. Dia itu karakternya bisa dijual sampai 20 juta lah. Wow. Terus pernah nggak melakukan interaksi dengan pemain game online gamer yang lain, cuman di luar Indonesia? Pernah dulu kan ada RF yang ini ya, yang bukan RF Indonesia, tapi yang RF versi anehnya lah bahasanya. Dulu tuh banyak kayak orang Thailand, dulu tuh se-ASEAN, ada Malaysia, ada ini. Cuma interaksi itu kurang jelas lah kata saya. Karena saya dulu nggak terlalu pengen main di situ lah. Tapi pernah lah, kok pernah. Kayak sejauh mana sih mungkin dari pengalaman teman-teman juga, nggak cuman kayak misalkan ini ada yang suka chatting atau jadi teman atau malah jadi pacaran atau gimana gitu? Kalau temenan sih aku sering ketemu temen dari game online. Bahkan dulu kan saya aslinya Tangerang ya. Dulu punya teman di Jogja, dan setelah saya do game ini taunya satu fakultas. Oh dulu kenal ini ya, dulu karakternya ini ya, iya kenal gitu. Bahkan kalau teman saya SMP tuh ada yang sampai pacaran gara-gara Dota, ada yang ya pokoknya banyak lah, dapat kenalan emang dapat banget dari game online. Menurut kamu ada nggak sih hubungan antara globalisasi dengan permainan game yang dilakukan? Ada sih banyak, terutama tuh dari globalisasi sendiri kan kita tuh mendapatkan perkembangan teknologi ya. Teknologi semakin masuk. Contohnya saya dulu waktu SD itu ruang lingkup CS itu bukan hanya saya, kebanyakan itu tuh hanya di dalam warnetnya aja, karena dulu belum globalisasi itu belum berkembang sedemikian rupa. Terus semakin lama semakin saya besar tuh, dulu awalnya misalkan RF hanya se Indonesia, sekarang sudah RF tuh RF dunia, terus ada Ragnarok sedunia, ada gini-gini, jadi percepatan teknologi. Sebenarnya nyambung ke pertanyaan sebelumnya yang beli merchandise itu. Sebenarnya beli merchandise itu buat apa sih? Atau cuma buat senang-senang aja atau gimana? Atau mungkin kalau buat koleksi atau dijual lagi atau? Ya senang-senang aja sih. Kalau yang mungkin yang ngerti game itu buat ngembangin karakternya lah. Karena kan dengan membeli voucher kita dapat ini, ya biar jadi karakter kita yang bagus lah di game itu. Rata-rata tuh sehari berapa jam
mainin game? Dulu apa sekarang? Dari dulu. Dulu sih SMP itu paling 5 jam per hari. Terlama? Kalau lama tuh pernah main paket 24 jam. 24 jam? Bahkan 24 jam masih ditambah lagi kadang-kadang kalau masih belum ngantuk tuh. Kalau zaman SMP SMA tuh. Main apa itu? Itu tuh dulu tuh gantian, dulu tuh lagi zamannya RF sama Dota. Siangnya bisa main Dota, bosan main RF bosan Dota lagi gitu-gitu. Lu mungkin ada berapa jam ya? Dulu aku pernah ngitung kayak 32 jam kayak paling lama tuh. 32 jam. Tapi sekarang kan kuliah tuh udah ada kesibukan lah ya. Paling sehari cuma sejam, bahkan kadang-kadang jarang lah. Gitu. Sekarang udah jarang main game. Iya, udah jarang. Mungkin kedepannya lo habis lulus ada rencana untuk jadi gamer lagi? Nggak tahu sih. Ya semoga jangan, kok iya artinya nganggur. Ya, kan bisa jual karakter. Ya, baik. Oke, ya terima kasih atas wawancaranya. Berdasarkan hasil riset dan analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi dan arus informasi, dunia maya yang kemudian tercipta dari permainan online akibat globalisasi mengakibatkan munculnya aktor-aktor lokal maupun internasional yang mampu memanfaatkan tantangan dan peluang yang tercipta di dalamnya. Sehingga kami menyimpulkan bahwa Lito sebagai entertainment online game publisher di Indonesia menjadi aktor yang berhasil dalam memanfaatkan serta menjadi agen dalam proses globalisasi khususnya di wilayah Indonesia.